Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tugas kelompok kedua terkait materi Smart ASN. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan analisis terkait isu-isu terkait smart governance yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan saat ini. Mungkin teman-teman bisa berpendapat atau menyampaikan isu-isu yang mungkin bisa dibahas. Saya ingin berpendapat terkait isu governance yang bisa kita angkat. Yang pertama satunya yaitu terkait dengan pengisipan data dan persyaratan yang ada di instansi itu masih bersifat manual. Mungkin hal itu bisa kita diskusikan karena menurut saya itu merupakan yang urgent dan masih belum ada penyelesaiannya di instansi. Baik, kita simpan isu terkait pengarsipan data dan perserapan yang masih bersifat manual. Teman-teman yang lain, ada isu lain yang bisa diangkat? Mungkin saya yang keterlambatan ini ya, keterlambatan pegawai yang ke kantor. Kan itu berpengaruh juga terhadap menurut teman-teman. Oke, boleh disimpan juga terkait keterlambatan ASN dalam masuk kerja. Bagaimana teman yang lain, Mbak Fitri Fatihah dan Fitri Fadillah? Ada yang mau ditambahkan terkait isu? Mungkin bisa ditambahkan isu terkait pengarsipan data. Karena pengarsipan data yang sekarang ini masih bersifat manual. Pengarsipan data tadi sudah diangkat oleh saudari Triska. Saudari Fitri Fadillah. Iya. Kalau website instansi bisa diambil juga website instansi. Halo. Instansi itu juga salah satunya website instansi yang belum ada. Apalagi website itu kan bisa digunakan sebagai sumber informasi digital yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Oke, baik. Pengarsipan data dan persyaratan yang masih bersifat. Isu berikutnya ada keterlambatan ASN dalam masuk kerja. Kemudian tadi yang terakhir belum ada website instansi. Jadi disepakati ada 3 isu ya teman-teman. Iya, saya sepakat. Iya, saya sepakat. Iya, betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis APKL. Untuk melihat isu mana yang paling penting untuk kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari keterlambatan ASN dalam masuk kerja. Untuk poin aktualnya, kira-kira berapa?
Kalau menurut saya mungkin bisa diberikan poin 4. Oh iya, saya juga mungkin bisa diberikan poin 4. Iya, saya juga. Saya juga setuju 4. Bisa 4 nilainya. Oke, 4 ya untuk poin aktualnya. Selanjutnya untuk problematika. Kira-kira bisa dikasih poin berapa? Mungkin 4 juga kali ya. 3. Menurut saya juga 4 karena ini merupakan problem yang sering terjadi di instansi yang terkait dengan keterlambatan ya. Jadi saya sepakat dengan angka 4 karena lumayan sering terjadi. Oke, baik. Setelah itu ada kekalayakan. Kekelayakan, bagaimana untuk poin kekelayakannya? Kita bisa beri angka berapa di situ? Nilai berapa? Atau mungkin 4 juga ya untuk kekelayakan ini ya? Iya, aku setuju kalau Yes. Saya sepakat. Iya, 4. Oke. Yang terakhir, kelayakan. Layak tidak ini diangkat? kalau saya sih layak sekali. Baik sekali ya, karena aktualnya memang masih banyak ASN yang terlambat masuk kerja kan teman-teman. Iya. Oke, berarti kita kasih poin 5. Iya, setuju. Oke, berarti total nilai untuk isu keterlambatan ASN dalam masuk kerja yaitu 7. Oke, kita next ke isu kedua, yaitu pengarsipan data dan persuratan yang masih bersifat manual. Saya rasa ini menarik untuk dibahas. Untuk yang pertama, nilai untuk aktualnya. Kalau saya sih 5, soalnya ini kan penting masalah pengarsipan data, apalagi kita di perkantoran. Oke, baik. Dikunci 5. Karena tentang pengarsipan itu sekarang sedang banyak pembicaraan sekarang yang lagi booming. Jadi menurut saya itu nilainya ada 5. Ya, menurut saya juga nilainya 5 karena pengarsipan ini sangat penting untuk Oke, sepakati untuk poin aktualnya ada 5. Iya, Nilainya 5. Selanjutnya untuk problematika. Seberapa penting? menurut saya di situ juga nilainya 5 ya, karena seperti yang kita ketahui bencana yang kemarin yang melanda Sulawesi Barat terkait pengarsipan di sini, pengarsipan yang secara non manual itu sangat penting agar ini mengurangi kehilangan data resiko. Ya, setuju. Nah, begitu pula saat kita ingin mengakses berkas arsip itu jika masih bersifat manual, saya kira banyak kendala saat ingin mengaksesnya. Akan sangat ribet jika banyak berkas, kemudian baru mau dicari satu persatu. Jadi mungkin ini problemnya, untuk nilai problemnya bisa kita kasih nilai 5 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kekelayakan. Bagaimana teman-teman? Menurut saya sangat layak sih bagi pengarsipan dan persuratan itu. Layak, berarti kita kasih poin 5 juga ya? Nilai 5. Oke, 5 juga. Kita kunci. Selanjutnya kelayakan. Untuk kelayakan itu menurut saya dikasih poin 5.
Oke, 5 juga. Berarti total nilai untuk isu pengarsipan data dan bersifat manual yaitu 20. Selanjutnya kita pindah ke isu terakhir, yaitu belum ada website instansi sebagai sumber informasi digital. Poin aktualnya kira-kira kita bisa kasih nilai berapa? Menurut saya mungkin dikasih nilai 4 ya, karena menurut saya ini memang penting terkait dengan pelaksanaan website di instansi, tapi menurut saya masih ada yang lebih urgent untuk dibahas. Oke, kita kunci nilai 4. Selanjutnya kita berpindah ke problematika. Mungkin 4 juga ya. Problem juga, masyarakat akan susah mengakses informasi terkait instansi kita jika tidak ada website. Jadi mungkin kita bisa kasih nilai 4 ya. Oke. Selanjutnya untuk nilai kekhalayakan. Menurut saya kalau kelayakan itu dikasih nomor 4. Bagaimana, Saudari Fitri? Bisa diulang? Nomor 4. Oh, nilai 4. Oke. Dan terakhir nilai untuk kelayakan. Menurut saya sih ini layak, tapi masih ada hal yang lebih penting dari masalah website. Jadi mungkin saya kasihnya angka 4. Bagaimana kalau teman-teman yang lain? Oke, setuju. Saya setuju dengan Total nilai untuk isu ketiga yaitu 16. Berarti berdasarkan teknik APKL, isu yang memiliki total nilai paling tinggi untuk dibahas yaitu isu terkait pengarsipan data dan persuratan yang masih bersifat manual. Total nilainya ada 20. Disusul isu keterlambatan ASN dalam masuk kerja, total nilainya 17, dan yang terakhir isu belum adanya website instansi dengan total nilai 16. Berarti berdasarkan dari hasil analisis APKL ini, maka isu yang paling penting untuk diangkat yaitu isu pengarsipan data dan persuratan yang masih bersifat manual. Sekarang kita masuk ke analisis penyebab isu. Kira-kira apa penyebab kenapa pengarsipan data dan persuratan masih bersifat manual? Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapat. Mungkin saya bisa berpendapat pertama dari isu terkait dengan pengarsipan data dan persuratan yang masih bersifat manual. Mungkin salah satu faktornya disebabkan oleh mungkin kurangnya skill ASN dalam memaksimalkan atau memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Seperti yang kita ketahui, sistem pengarsipan data sangat penting diadakan di suatu instansi. Tetapi terkait dengan hal ini juga dalam sistem manajemen ASN di dalam instansi itu juga penting untuk ASN itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada agar lebih maksimal. Oke, ada teman yang lain yang ingin memberikan pendapat penyebab isu tersebut? Mungkin bisa jadi yang pegawai lebih nyaman kali yang menggunakan secara manual, tapi sebenarnya itu nggak bagus.
Berarti Mungkin itu kebiasaan ya, sih, sudah terbiasa. itu sistem kinerja yang stagnan kali ya, lebih tepatnya. Berarti tidak ada inovasi. Karena biasa menggunakan secara manual. Dan ini sudah dianggap normal. Makanya akhirnya kita berkembang. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira dampak yang akan muncul jika inovasi. Dokumennya lebih tercipta ataupun hilang itu tinggi. Yang kedua, menurut saya meningkatkan stres pegawai dengan mengurangi produktivitas. Mungkin yang keempat itu follow up dokumennya tidak jelas. Iya, saya setuju dengan teman-teman. Ya, saya sepakat dengan teman-teman. Jadi itu dampaknya selain kepada ASN itu sendiri, justru juga berdampak bagi instansi ya. Oke. Saya rasa dampaknya sudah jelas ya dari yang dipaparkan teman-teman barusan. Nanti kita akan collect. Selanjutnya kita langsung ke penyelesaian isu saja ya mungkin ya teman-teman. Bagaimana penyelesaian terkait isu pengarsipan data yang masih bersifat manual ini? Kira-kira penyelesaiannya teman-teman? Ya, cara penyelesaiannya itu mau tidak mau dari sistem manual kita harus beralih ke penggunaan teknologi yang lebih modern ini, seperti pengadaan pengarsipan melalui Google Drive ataupun penyimpanan lain yang bisa bertahan atau dapat diakses untuk semua orang. Mungkin seperti itu. Mungkin setuju dengan Rizka, karena kalau kita harus menunggu aplikasi, mungkin di kantor ada aplikasi, jadi kita bisa menggunakan kayak Google Drive kan itu bersifat umum. Mungkin Oke, berarti kita maksimalkan peluang yang ada. Walaupun aplikasi belum ada, kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Aplikasi Excel-nya. Oke. Berarti itu terkait penyelesaian isunya. Saya rasa itu poin terakhir yang kita diskusikan kali sampai di isu. Nanti hasil diskusinya akan kita collect, kita akan buat dalam bentuk tulisan. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dalam diskusi kali ini. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.